Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kita akan beribadah dan juga kita akan melakukan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun Gereja GKI Palsi Gunung. Baik ibadah dan juga perjamuan kudus seluruhnya dilakukan secara daring. Tema ibadah hari ini adalah kasih lintas batas. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Saudara yang Tuhan kasihi, kita mulai ibadah dengan bermazmur demikian. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, kasih Tuhan yang tidak terbatas dapat kita lihat ketika Ia berkarya menyembuhkan setiap orang tanpa pandang bulu. Ia menolong orang Israel, tetapi juga suku bangsa lain seperti orang Kanaan. Dan dalam ibadah hari ini yang juga dilayangkan perjamuan kudus, kita melihat kasih Tuhan yang tidak terbatas itu mengundang kita sekalian. Mari kita merasakan dan menikmati kasih-Nya. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama datang untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang maha tinggi, Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, kasih-Mu telah menyapa kami semua umat-Mu di muka bumi ini. Kasih-Mu tidak membeda-bedakan, kasih-Mu tidak membatasi. Tuhan, kasih-Mu untuk setiap umat, untuk setiap manusia, semua di muka bumi ini. Ampunilah kami kalau dalam kenyataan di tengah-tengah kehidupan kami yang justru membangun tembok-tembok pemisah, sehingga kasih-Mu menjadi terbatas hanya untuk kalangan sendiri. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami tidak menyatakan kasih Tuhan untuk bisa dinikmati oleh semua orang, untuk bisa lintas batas, tetapi kami sendirilah yang membuat batas-batas itu. Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah pada saat ini kami menyerahkan diri kami hanya di dalam
kemurahan-Mu, dan pengampunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah pada saat ini akan terambil dari Yesaya 43 ayat 25 yang mengatakan demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa.
Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa pada hari ini. Kami boleh datang dan memuliakan nama-Mu. Kini bukalah hati kami untuk boleh menyambut sabda-Mu yang akan makin melengkapi kami, supaya iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami untuk menyambut sabda-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita, bacaan firman Tuhan, bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yang demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Palsi Gunung yang berada di rumah masing-masing, bahkan mungkin berada dalam perjalanan ataupun di rumah sakit, dan dapat mengikuti siaran ataupun ibadah daring pada saat ini. Tuhan menyapa saudara sekalian, Tuhan menyapa saudara semua, dan siapapun yang mengikuti ibadah daring ini, siaran ini, Tuhan menyapa dan memberkati. Saudara-saudara, pada saat ini kita mempunyai tema, yaitu kasih lintas batas. Kasih lintas batas. Saudara-saudara, itulah tema kita. Tema yang dirancang sedemikian rupa sehingga bagus kedengarannya, kasih itu lintas batas. Tetapi dalam kenyataan hidup kita justru kita yang bikin batas-batas itu. Kalau kita bikin renungan
bikin renungan, bikin majalah-majalah untuk pertumbuhan iman. Coba lihat, bawahnya pasti ada tulisan untuk kalangan sendiri. Itu sudah batas. Jadi terbatas untuk kalangan sendiri. Itu tampak sekali, walaupun tidak secara langsung. Kita yang membangun tembok-tembok batas itu. Harusnya nggak perlu ditulis. Ya siapapun yang membaca silahkan. Siapapun. Tidak perlu harus kalangan sendiri. Setiap orang yang membaca dan mendapatkan pencerahan, mendapatkan sentuhan Allah, siapapun bisa. Tidak perlu ada istilah untuk kalangan sendiri. Itu batas. Jadi batas yang bikin kita. Kasih Allah tidak bisa kita batasin. Kasih Allah itu lintas batas. Kasih itu harus lintas batas. Doa. Doa itu adalah doa kita umat manusia kepada Allah Sang Pencipta. Sehingga doa ya mari kita berdoa. Tapi lalu ada tambahan catatan di situ. Mohon maaf, kami akan berdoa secara Kristen. Lalu yang bukan Kristen menyingkir semua. Tadinya mau ikut bareng-bareng, bisa berdoa bareng-bareng. Tapi karena ada catatan itu, mohon maaf, kami akan berdoa secara Kristen. Oh, secara Kristen, berarti yang bukan Kristen gak masuk hitungan, minggir. Saudara-saudara, kasih itu tidak boleh dibatasin. Kalau kita mau mengajak berdoa, berdoalah. Ajaklah berdoa. Emang berdoanya kepada siapa sih? Kan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Kan Tuhan cuma satu. Nggak ada yang lain. Jadi ya udah. Soal itu dibungkus dengan iman masing-masing, dengan keyakinan, kepercayaan masing-masing. Ya itu soal urusan pribadi masing-masing. Tapi ketika kita mengajak berdoa, kita tidak boleh membatasi itu. Karena doa adalah bagaimana umat berseru kepada Allah. Kita mengajak berdoa itu berarti kita mengajak supaya kita semua berseru kepada Allah. Dan itu jangan dibatasi. Jadi yang bikin batas siapa? Karena itu pada saat ini tema kita mengingatkan kita bahwa kasih itu lintas batas. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama akan merayakan satu pengorbanan Kristus. Kita merayakan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Dan pengorbanan Kristus itu untuk siapa? Apakah untuk kalangan sendiri? Enggak. Pengorbanan Kristus untuk semua manusia di dunia, semua umat di bumi. Jadi pengorbanan Kristus itu bukan untuk kalangan sendiri. Jadi ketika kita menghayati sebuah pengorbanan Kristus, maka ingatlah bahwa pengorbanan ini bukan untuk kalangan sendiri, tapi untuk setiap orang, semua umat di muka bumi ini. Dan kita yang percaya, kita mengingatnya. Kita yang percaya kepada Kristus, kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengingatnya, mengingat akan pengorbanan itu. Tapi pengorbanan itu sendiri bukan dibatasi. Pengorbanan itu sendiri adalah untuk semua umat manusia di muka bumi. Nah, saudara-saudara, menarik. Sekarang kita lihat pada bacaan kita. Ada seorang perempuan yang bukan orang Israel.
Ya, perempuan Kanaan. Dia datang pada Yesus. Tahu kalau Yesus itu di tengah-tengah Yahudi, Israel, tahu. Perempuan Kanaan gak masuk hitungan. Padahal tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Tetapi perempuan Kanaan, orang-orang dari Kanaan pada waktu itu dalam tradisi saat itu tidak masuk hitungan. Datanglah kepada Yesus. Lalu bilang, tolonglah anakku sakit. Tolonglah. Saudara-saudara, menarik sekali. Yesus tidak langsung keluar dari tradisi. Yesus dia mengawalinya di dalam koridor tradisi Yahudi pada saat itu. Di mana melayani hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Khususnya orang-orang Israel yang hilang. Makanya Yesus mengatakan, berapa kali kita lihat, kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, Yesus membacanya, Yesus mengatakan begini, bahwa aku diutus ya, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berangkat dari tradisi. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Satu. Tapi tetap perempuan ini tetap mendekati Yesus terus. Tolong, tolong. Itu sudah bilang. Kanaan itu nggak masuk hitungan. Sekali lagi, Kanaan tidak masuk hitungan. Tapi Kanaan menjadi tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada keturunan Abraham. Nah, yang kedua, Yesus mengatakan lebih menyakitkan, yaitu bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, itu menyakitkan sekali. Mungkin kalau kita udah kabur aja, udah yuk pulang. Kita mau minta tolong tapi jawabannya begitu, 2 kali loh. Yang pertama, aku diutus untuk bangsa Israel yang terhilang. Yang kedua, tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Itu 2, dan itu sangat menyakitkan. Mungkin kalau kita udah balik gitu, udah yuk pulang. pulang aja. Tapi perempuan ini tidak. Dia terus memohon belas kasihan, bahkan dikatakan, benar Tuhan. Perempuan ini gak nyalain Tuhan Yesus, enggak salah, pokoknya Tuhan Yesus enggak salah, benar Tuhan, tepat. Tapi anjing itu kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi pernyataan Tuhan itu juga ada yang salah. Tapi catatan tambahan dari perempuan Kanaan ini luar biasa. Anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kontan pada saat itu Yesus mengatakan, hai ibu, imanmu luar biasa. Pada saat itu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Luar biasa. Jadi kasih Tuhan itu bukan semata-mata untuk ya tradisi pada waktu itu untuk kalangan sendiri, kalangan Israel, tapi sebetulnya tidak. Dan bagaimana ketika orang mengimaninya itu, Yesus selalu berkatakan, iman sebesar ini tidak aku temukan di kalangan orang Israel. Iman sebesar ini gak ada di kalangan orang Israel.
Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kasih itu harus lintas batas. Tidak bisa kita batasi, tidak bisa. Percaya atau tidak, suka atau tidak, kasih itu akan lintas batas. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, saat ini adalah perjamuan kudus dalam rangka HUT. Kita pada minggu ini akan melaksanakan perjamuan kudus pada dalam rangka HUT, hari ulang tahun. Yang pertama, hari ulang tahun NKRI, bangsa Indonesia. Besok, tanggal 17. NKRI. Untuk siapa NKRI? Untuk kalangan sendiri? Ya enggak lah. NKRI itu untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Siapapun, dari suku manapun, apapun agamanya, kita semua. Tidak ada NKRI lalu bawahnya untuk kalangan sendiri, nggak ada. Gitu. Karena itu kita patut rayakan. Kita hayati dengan penuh syukur walaupun dalam kesederhanaan, dalam situasi dan kondisi pandemi COVID saat ini. Kita tetap merayakannya dalam kesederhanaan. Maknanya bahwa ini adalah untuk kita bersama, untuk kita semua. Kasih Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia untuk kita semua, lintas batas. Dan yang kedua, kita juga merayakan hari ulang tahun gereja GKI Palsi Gunung. Gereja Kristen Indonesia. Kalau sudah dibilang Indonesia ya segala suku, segala suku, budaya, silahkan. Namanya juga Indonesia. Ya, dari suku manapun, sepanjang itu dalam area Indonesia, it's okay. Ya, lintas batas suku dan budaya. Ya, sebagai gereja, gereja itu juga jemaah, yaitu ya gereja. Cuman hanya beda istilah dan bahasa aja. Ya untuk semua. Ya, untuk semua. Yang mengikuti Kristus, yang percaya dan mengimaninya. Mari, siapapun itu. Nah saudara-saudara, karena itu hayatilah bahwa pengorbanan ini untuk semua, lintas batas. Ya karena kita merayakannya ya, menyambut tanggal 17 Agustus, di mana hari ulang tahun NKRI dan hari ulang tahun GKI Palsi Gunung, ya seputar itu. Ya tentu tidak mendunia, ya kalau dunia mau ikutan juga nggak apa-apa. Ini kan masalahnya 17 Agustus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, berbahagialah ketika kita tidak membatasi iman, kita tidak membatasi gerak iman, tidak membatasi gerak kasih Allah. Karena kasih Allah yang direspon itu adalah iman. Jadi kita tidak membatasi kasih Allah. Siapapun. Tidak ada tulisan untuk kalangan sendiri. Khotbah ini pun didengar oleh seluruh anggota GKI Palsi Gunung, simpatisan, dan mau yang lain dan semuanya silahkan. Yang penting asal bisa buka YouTube, lihat, begitu kan. Siapapun itu. Tidak dibatasi. Enggak ada tulisan untuk kalangan sendiri, enggak ada juga. Siapapun bisa ya, menonton, menghayati, memuliakan bersama nama Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi pandemi Covid saat ini, perjamuan kudus pun juga dilaksanakan di rumah-rumah. Kalau dulu kita bersama-sama di gedung gereja, tetapi sekarang dalam situasi kondisi saat ini kita menjaga dan memelihara kehidupan dan tetap menghayati pengorbanan kasih Allah buat kita, buat Indonesia. Kita lakukan di rumah-rumah dalam persekutuan basic. Persekutuan gereja basicnya adalah keluarga. Jadi di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Dan dengan demikian maka kepala keluarga boleh menjadi imam yang bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama berkumpul dan mengarahkan hati kepada Allah serta menghayati bagaimana karya Allah di dalam Kristus yang berkorban bagi dunia, bagi Indonesia, dan bagi GKI Parsi Gunung, jemaat GKI Parsi Gunung, juga bagi keluarga-keluarga. Bersama-sama untuk bisa menghayati suatu sukacita bagaimana Allah berkarya di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga tubuhnya yang diserahkan dan darahnya yang dicurahkan menyucikan, memberkati seluruh umat manusia di muka bumi dan setiap kita. Karena itu berbahagialah dan marilah kita menyambutnya juga dengan penuh sukacita dan penuh penghayatan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita untuk terus menjaga kehidupan dan terus melangkah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada bersama Tuhan, bersama keluarga, bersama kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Dan bersama kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga.
Engkau sungguh mulia dan kasih-Mu menyapa kami semua di muka bumi ini. Kasih-Mu tidak membeda-bedakan dan kasih-Mu dinyatakan lintas batas. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pun tidak membatasi kasih Tuhan dalam segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini siap dan boleh dengan sukacita bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini, baik di rumah-rumah, baik dimanapun berada, di jalan, di rumah sakit. Dan kami bersyukur jikalau semuanya siap dengan segala yang ada. Tuhan, saat ini pun kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Engkau boleh menyapa kami. Kami menyadari dan meyakini bahwa Tuhanlah di dalam Yesus Kristus yang memecahkan roti bagi kami, sehingga hati kami tertuju pada Kristus. Sedangkan kami sebagai pendeta dan para pejabat gerejawi hanyalah sebagai sarana saja. Yang utama, bagaimana Yesus memecahkan roti buat sahabat-sahabatnya, buat para pengikutnya, buat kita semua di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita. Yesuslah yang berada di hadapan kita. Dialah yang memecahkan roti bagi kita. Karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami semua untuk dapat menyambut roti dan cawan Tuhan, sehingga kami dapat menghayati pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu. Perjamuan ini kami lakukan dalam rangka hari ulang tahun, baik ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun juga ulang tahun Jemaat-Mu di GKI Palsi Gunung ini. Kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus juga dinyatakan bagi bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia, dan juga pengorbanan Kristus dinyatakan bagi jemaat-Mu di GKI Palsi Gunung. Tuhan, pimpinlah kami, persiapkanlah kami, layakkanlah kami untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan segala pergumulan-pergumulan yang ada, baik kelemahan tubuh kami, sakit penyakit, kesulitan, dan banyak lagi tantangan-tantangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami dan menguatkan kami, sehingga kami boleh memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Kami juga boleh memperbaiki hubungan kami dengan sesama. Dan kami juga boleh membangun komitmen kami di hadapan-Mu untuk makin dibaharui, sehingga menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau telah mempersiapkan kami di dalam kebersamaan. Dan biarlah kami boleh dengan sukacita menyambut kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Sebagai roti hidup dan air hidup, sebagai tubuh dan darah Kristus,
Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan langkah-langkah selanjutnya ketika kami akan merayakan dan menghayati hari ulang tahun besok tanggal 17. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami juga dengan sukacita boleh menghayati semuanya itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami boleh naikkan kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan berkat-Nya bagi kita. Mazmur 52 ayat 11 menjadikan dasar ucapan syukur kita saat ini yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena begitu besar kasih setiamu yang terus Tuhan boleh berikan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyatakan ungkapan syukur atas kemurahan-Mu. Kami boleh memberikan persembahan, biarkanlah kami boleh memohon Tuhan, Engkau boleh berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami boleh menjadikan berkat bagi pelayanan di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami pun boleh berdoa kiranya Tuhan, berkat-berkat yang masih Tuhan percayakan bagi kami, kiranya boleh kami kelola dengan baik dan penuh syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk pada pelayanan perjamuan kudus. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Hati kepada Tuhan, Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus
yang Engkau kirimkan untuk kemuliaan-Mu. Kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyikan kudus, kudus, kuduslah. Pada hari ini kita hadir dalam peristiwa kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahirannya dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kami memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaannya, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mengucapkan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kami. Oleh karena itu, marilah hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita
dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan cawan ini juga adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan ambillah. Saudara-saudara, mari kita makan sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan dengan penuh syukur. Saudara-saudara, kita akan minum bersama sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum dalam penuh rasa syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.